Bab 6661. Mengusulkan? Charlie tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Trev, bukankah lamaran seharusnya direncanakan dengan cermat agar orang lain mendapat kejutan? Kenapa kamu baru mengatakannya di sini?" Trevor sedikit malu dan berkata dengan canggung, "Tuan Wade, Anda tidak tahu. Situasi kita agak istimewa. Saya akan segera kembali ke Amerika Serikat dalam 2 hari untuk mengikuti latihan tim. Dan mungkin butuh waktu sebelum saya bisa berlibur. Jadi saya berbicara dengan Tawana di Sawat. Dia meminta saya untuk memilih cincin dan melamarnya. Jadi unsur kejutan dari lamaran itu mungkin sudah hilang. Lalu mau tak mau dia bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, jika kami mengusulkan, jika pernikahan ini berhasil, apakah kamu bersedia menjadi saksi kami di pernikahan?" Charlie bertanya kepadanya sambil tersenyum. "Pendeta pasti sudah ada di lokasi kejadian, kan?" Trevor langsung menjawab, Tidak masalah, kita bisa mengubah prosesnya. Pertama-tama, ucapkan sumpah di hadapan pendeta, lalu mengadakan pernikahan perpaduan budaya dan meminta Anda untuk menjadi saksinya. Charlie tersenyum dan berkata, "Kalian berdua adalah selebriti, dan aku tidak suka datang. Akan ada banyak wartawan media di pernikahanmu, jadi sebaiknya aku tidak menunjukkan wajahku." Lalu Charlie berkata, Tapi jika kalian berdua ingin berbulan madu ke China, saya bisa mengatur pernikahan Tionghoa untuk Anda. Trevor, tanpa ragu-ragu, katanya, "Baik." Terima kasih banyak Pak Wade. Aku akan mengkonfirmasi detailnya denganmu setelah lamaranku berhasil. Tawana merasa malu, jadi dia berkata kepada Claire, Trev adalah tipikal orang heteroseksual. Dia tidak tahu bagaimana cara memberi kejutan pada seorang gadis. Jika kita terus berbicara seperti ini, bahkan jika kita benar-benar mengadakan pernikahan, tidak akan ada rasa antisipasi sama sekali. Claire tersenyum dan berkata, Charlie memang sudah seperti ini sebelumnya. Saat kami menikah, Tidak ada upacara lamaran, dan kami bahkan tidak mengadakan upacara pernikahan. Baru 3 tahun kemudian kami mengadakan upacara pernikahan. Saat kami mengadakan upacara pernikahan, saya mendapat kejutan yang sangat besar. Tawana terkejut. "Ah, "Kamu? Mengapa kalian tidak mengadakan upacara pernikahan saat menikah?" Claire tersenyum dan berkata, "Hubungan kami bukanlah hubungan cinta bebas. Kakek saya mengatur pernikahan ini untuk saya ketika beliau masih hidup. Lalu dia meminta kami untuk segera menikah. Tidak lama setelah pernikahan, kakek saya meninggal dunia. Lalu, karena beberapa situasi keluarga yang rumit, kami tidak pernah mengadakan pernikahan." Tawana tidak tahu bahwa ketika Charlie menikahi Claire, dia hanyalah seorang menantu. Setelah lelaki tua itu meninggal dunia, Charlie dibenci oleh seluruh keluarga Wilson pada waktu itu, dan Claire tidak penting. Jadi wajar saja jika tidak ada yang bisa mengadakan pesta pernikahan untuk mereka berdua. Mengenang masa lalu, Charlie tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Beberapa tahun lalu, siapa yang menyangka bahwa dia, menantu keluarga Wilson, akan memiliki kesempatan untuk maju, bahkan dia sendiri pun tidak pernah memikirkannya. Dan alasan mengapa ia bisa memiliki apa yang dimilikinya saat ini adalah karena ayahnya telah merencanakan dan mengatur semuanya dengan cermat untuknya sebelum meninggal dunia, agar dia bisa keluar dari kesulitan tersebut. Tersiar kabar bahwa Charlie dan Claire menikah melalui perjodohan para tetua beberapa tahun yang lalu, dan Tawana menjadi semakin penasaran dengan Charlie. Agar bisa memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan Charlie, dia berinisiatif menyebutkan masalah Direktur Feng Shui kepada Claire dan berkata, "Ibu Wade, ketika saya berada di Tokyo, saya mendapat kehormatan untuk menyaksikan keajaiban Feng Shui. Dan saya juga mendapat kehormatan untuk menyaksikan pencapaian Bapak Wade dalam Feng Shui. Jadi kali ini, ketika kami datang ke Cina untuk pertunjukan, kami mempekerjakan Bapak Wade sebagai Direktur Feng Shui. Jadi setelah penampilan tahun ini, Bapak Wade mungkin akan meninggalkan rumah untuk sementara waktu untuk bekerja dengan tim kami. Jadi mohon jangan salahkan kami." Bab 6662. Claire buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin Charlie pergi bekerja lebih dari sekali atau 2 kali? Aku bisa mengerti, asalkan dia bisa memberikan bantuan nyata kepadamu." Trevor yang berdiri di samping kurang lebih merasa iri. Dia tahu bahwa Tawana menyukai Charlie di dalam hatinya. Dia hendak kembali ke Amerika Serikat, tetapi Tawana harus menyelesaikan 20 pertunjukan berikutnya bersama Charlie. Mereka bersama siang dan malam. Dia tidak tahu apakah perasaannya terhadap Charlie akan semakin terpendam. Namun saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia bukanlah seorang gigolo. Tawana sering menggunakan pesawat pribadinya untuk mengantarnya berkeliling.
Dia sering meminta pesawat pribadi istrinya untuk menjemputnya di kota tempat dia bermain. Hal ini telah membuatnya banyak menjadi sasaran ejekan media. Kemampuannya menghasilkan uang jauh lebih rendah daripada kemampuan pacarnya. Berkat pacarnya, dia bisa menggunakan pesawat pribadi untuk bepergian setiap hari. Dia diejek karena naik pesawat. Jika dia melepaskan statusnya sebagai pemain profesional dan tinggal bersama ibunya setiap hari, dia mungkin akan menjadi bahan ejekan para penggemar dan media. Ini berarti dia harus kembali ke Amerika Serikat kali ini, dan meninggalkan Tawana untuk bersama Charlie juga merupakan langkah yang tak berdaya. Dia yakin bahwa Charlie tidak akan memiliki niat buruk terhadap Tawana. Namun ia khawatir Tawana tidak akan mampu mengendalikan dirinya dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baiknya kepada Charlie. Pada saat itu, Charlie teringat istrinya ingin menonton konser Tawana. Jadi dia berkata, "Ngomong-ngomong Tawana, kali ini Changying Automobile membuka semua tiket lotre. Claire dan aku tidak memenangkan lotre. Bisakah Anda membukakan pintu belakang untuk kami agar kami bisa menonton penampilan Anda di belakang panggung?" Tawana tersenyum dan berkata, "Tentu saja, tidak masalah. Tim kerja saya sedang bekerja keras untuk menghasilkan materi pertunjukan. Saya akan meminta mereka membuat 2 tanda konsultan khusus. Lalu Anda bisa keluar masuk belakang panggung sesuka hati. Kamu bisa mengobrol denganku saat aku sedang mempersiapkan pertunjukan. Saat saya berada di atas panggung, Anda dapat mengamati dengan saksama dari kedua sisi panggung. Singkatnya, Anda benar-benar bebas dan dapat pergi kemanapun Anda mau." Claire merasa gembira, tetapi tak kuasa menahan diri untuk bertanya padanya. "Apakah ini akan menambah nilai dalam hidup Anda? Apakah ini merepotkan?" Tawana membaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Saya biasanya sangat santai ketika bergaul dengan staf di belakang panggung. Aku pasti akan lebih rileks jika ada kamu di dekatku." Claire sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Terima kasih banyak, Nona Sweet. Kami akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan masalah bagi Anda." Tawana ingin lebih dekat dengan Claire, jadi dia meraih tangannya dan berkata, "Sebenarnya, ketika saya pertama kali bertemu Tuan Wade, kami masih memiliki beberapa konflik, terutama karena kami berbeda pendapat dalam beberapa hal. Namun kemudian, Pak Wade membuat saya mengerti banyak hal, dan saya juga menghargai kesempatan bertemu dengan Anda, dan sangat berharap dapat menjadi teman baik dengan Anda. Jadi, jika kamu bersedia menjadi teman baikku, tolong jangan terlalu sopan padaku." Claire tentu saja terharu dan mengangguk berulang kali. Tawana menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya tidak tahu apa pekerjaan Ibu Wade. Tapi jika Nyonya Wade tidak punya rencana lain dalam waktu dekat, kamu bisa datang ke setiap konserku di China." Lalu dia dengan sengaja bertanya, "Saya ingin tahu apakah Nyonya Wade punya waktu untuk pergi ke 4 konser di tempat lain?" Claire buru-buru berkata, "Saya membuka perusahaan desain saya sendiri, dan saya punya banyak urusan di hari kerja. Saya sangat sibuk. Tidak ada masalah di Auros Hill, tapi mungkin saya tidak bisa meninggalkan tempat-tempat lain." "Oke, tapi kamu harus datang ke konser-konser di Auros Hill ini." Tawana tampak menyesal, tetapi sebenarnya diam-diam ia bahagia di dalam hatinya. Dia sengaja bertanya kepada Claire hanya untuk mengetahui apakah Claire akan tampil bersama Charlie di setiap 20 konser berikutnya. Ketika dia mendengar Claire mengatakan bahwa dia tidak bisa menghindari 16 konser terakhir, dia tampak menyesal. Tetapi diam-diam di dalam hatinya dia bahagia. Bab 6663. Saat Charlie dan istrinya sedang makan malam bersama Tawana dan Trevor, Orville jarang terlihat terus-menerus menggesekkan ponselnya. Malam ini, semua platform media sosial utama dibanjiri berita tentang kunjungan Tana ke Aurus Hill. Jadi, dia terkejut ketika mengetahui bahwa kemungkinan Classic Mansion muncul di platform utama juga sangat tinggi. Dia selalu mencuri nama restorannya sendiri. Hal ini mengingatkannya pada apa yang baru saja dikatakan Charlie kepadanya. Dengan reputasi yang begitu kuat saat ini, membuka cabang tampaknya merupakan hal yang alami. Di luar pintu, sejumlah besar wartawan masih berjongkok. Mereka juga berharap Tawana akan menerima wawancara mereka setelah makan malam. Sekalipun mereka tidak bisa menerima wawancara tersebut, setidaknya mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil beberapa foto dan video langsung dan mempublikasikannya. Wartawan media itu menyampaikan kepada pelayan di luar pintu bahwa ia berharap dapat mewawancarai pemilik Classic Mansion. Ketika pelayan menyampaikan permintaan ini kepada Orville, Orville menjadi sangat gugup. Di masa lalu, dia adalah raja bawah tanah kota ini. Pada saat itu, dia sangat bangga dan merasa bahwa hidupnya telah mencapai puncaknya. Namun, sejak dia bertemu Charlie, ia perlahan menyadari bahwa ia lahir dari keluarga sederhana, dan situasinya saat ini juga sederhana.
Identitas kaisar bawah tanah yang dulunya ia banggakan, kini telah menjadi sumber rasa rendah diri terdalamnya. Dia merasa bahwa orang-orang sepertinya yang berasal dari akar rumput tidak cukup baik di hadapan seorang tuan muda dari keluarga besar seperti Charlie. Namun demikian, Charlie tidak hanya tidak memandang rendah dirinya, namun selalu mendukungnya. Sekarang, untuk membantunya meletakkan dasar bagi bisnis baru, dia bahkan mengundang bintang besar seperti itu ke restorannya untuk makan. Hal itu membuatnya merasa rendah diri dan lebih berterima kasih kepada Charlie. Dia tidak takut Charlie akan memandang rendah dirinya. Namun, ia takut bahwa setelah ia menjadi terkenal, seseorang akan mengungkit masa lalunya. Dalam hal itu, bukan hanya rumah mewah klasiknya yang akan sangat terpengaruh, namun bahkan reputasi Charlie pun. Teman selebritinya mungkin terlibat. Jadi, dia tidak berani menerima wawancara dari media sekarang, dan hanya bisa membiarkan pelayan menolak permintaan wawancara mereka. Pada saat yang sama, dia juga ingin mencari kesempatan untuk bertanya kepada Charlie apakah identitas masa lalunya akan menimbulkan masalah bagi pengembangan Classic Mansion di masa depan. Jika hal itu akan menimbulkan masalah, maka lebih baik dia tidak ikut bersenang-senang. Lagi pula, dia sudah sangat puas bisa mengikuti Charlie kemana-mana. Lebih dari 1 jam kemudian, Charlie, istrinya, dan Tavana selesai makan malam mereka. Tavana menyeka mulutnya dengan hati-hati dan berseru. Makanan di restoran ini rasanya sangat enak. Terima kasih Tuan Wade atas keramahan Anda yang hangat. Charlie tersenyum dan berkata, kau akan tinggal di Aurus Hill beberapa hari lagi. Jika Anda punya waktu, Anda bisa terus datang. Bos di sini memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya, dan dia akan menghiburmu untukku. Tavana mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum. Saya tahu bahwa Tuan Wade memiliki hubungan Yang sangat baik dengan bos di sini. Jadi, saya memotret setiap hidangan sebelum memakannya. Saya akan mengunggahnya di akun media sosial saya nanti. Lalu, cantumkan nama restoran ini untuk melakukan publisitas. Charlie tersenyum dan berkata, itu bagus sekali. Biasanya, jika saya ingin membeli salah satu rekomendasi Anda, aku akan memintamu untuk membagikannya denganku. Biaya untuk memasang iklan terselubung untuk artikel itu setidaknya beberapa juta dolar kan? Tawana berkata Gan sedikit malu, karena yang saya unggah semuanya adalah kunjungan saya sendiri ke toko tersebut. Mana yang lebih merepotkan? Biasanya saya harus membuat janji dengan agen untuk mengambil foto dan merekam video. Harga yang ditawarkan saat ini lebih dari 20 juta dolar AS per barang. Lalu dia berkata, tapi yakinlah, Tuan Wade, iklan saya di sini sepenuhnya gratis. Charlie mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama bos di sini. Saat mengatakan ini, Charlie juga menghela napas dalam hatinya. Meskipun Tawana adalah bintang internasional papan atas, dia masih sangat berpengalaman dalam hal duniawi. Pada saat itu, Tawana berkata lagi, seharusnya ada banyak wartawan media di luar sekarang. Saat aku keluar nanti, saya akan menerima wawancara mereka secara singkat dan menjawab beberapa pertanyaan terkait tempat ini. Bab 6664. Charlie melihat jam dan tersenyum. Kamu lelah setelah menyewa mobil dan kemudian bergegas ke sini setelah turun dari pesawat. Kamu hanya perlu istirahat yang cukup. Kita akan selesai nanti dan kamu bisa kembali ke hotel lebih awal. Tawana masih ragu-ragu, jadi dia berkata, Tidak masalah Tuan Wade, kami tidak terlalu lelah. Kami tidak memiliki kesepakatan kerja hari ini, agar kita bisa beristirahat dengan nyaman. Tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke hotel terlalu cepat. Charlie berpikir dalam hati, kau tidak terburu-buru untuk kembali ke hotel, tetapi aku harus pergi setelahmu. Menunda terlalu lama akan mengganggu istirahat istri saya. Trevor di samping berkata, sayang, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu harus menerima wawancara media saat keluar rumah. Saat kami sampai di hotel, pasti akan ada banyak wartawan media yang mengejar dan menghalangi kami. Mungkin akan memakan waktu lama untuk menanganinya. Tavana terdiam sejenak, tidak ingin terlalu kentara di depan Trevor, jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita ke hotel sekarang. Tuan Wade, Nyonya Wade, mari kita bertemu lagi lain kali. Charlie mengangguk, guguk dan tersenyum. Kamu kembali saja ke hotel. Kami berdua tidak akan berkencan denganmu. Terlalu banyak wartawan media di luar. Jika mereka tahu bahwa kita akan makan malam bersama kalian, mereka pasti akan mengejar, memblokir, dan melaporkan hal ini. Kami akan menunggu sampai Anda dan para wartawan media pergi. Baiklah. Tavana berdiri, berjabat tangan dengan Charlie dan Claire.
lalu berkata, "Terima kasih Tuan dan Nyonya Wade atas keramahan Anda. Kami akan berangkat duluan." Harley meminta Orville untuk naik ke atas, lalu dia dan Claire mengantar keduanya ke pintu, lalu berkata kepada Orville yang datang menghampiri, "Tuan Wu, silahkan antar kedua tamu ini." "Baik, Tuan Wade." Orville mengangguk dan membawa keduanya ke lantai pertama. Ketika para wartawan melihat Tawana dan Trevor keluar dari pintu, mereka langsung kembali bersemangat dan terus merekam keduanya dan Orville di samping mereka. Orville menyuruh keduanya keluar pintu, dan para wartawan media langsung bergegas menghampiri. Untungnya, staf Tawana berdiri di depan mereka dan mencegah para wartawan menyerbu langsung ke arahnya. Para wartawan media mengajukan berbagai pertanyaan seputar Classic Mansion. Mereka sangat ingin tahu bahwa Tawana datang ke sini untuk makan segera setelah turun dari pesawat. Jadi, apa pendapatnya tentang tempat ini? Tawana memuji pelayanan, makanan, dan suasana Classic Mansion di hadapan para wartawan. Dia bahkan secara langsung menyatakan Classic Mansion sebagai restoran makanan Cina terbaik menurut pendapat pribadinya. Classic Mansion langsung melesat ke puncak peringkat pencarian berita terpopuler di dalam negeri. Orville tidak menyangka bahwa restorannya akan menjadi yang pertama dalam daftar pencarian populer. Dia merasa senang sekaligus gugup, takut seseorang akan mengungkap latar belakangnya yang kelam di internet saat ini. Namun yang membingungkannya adalah dia mencari dengan menggunakan kata kunci pencarian populer yang relevan untuk waktu yang lama, dan tidak melihat konten apapun yang mengungkap latar belakang lamanya. Dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia menelpon mantan rekannya, Isaac. Begitu sambungan telepon terhubung, Isaac langsung menggodanya. "Orville, rumah mewah klasikmu terkenal di seluruh negeri malam ini. Kenapa kamu masih punya waktu untuk menelponku?" Orville buru-buru berkata, "Oh, Tuan Chen, tolong berhenti menggodaku di sini. Aku sangat gugup sekarang." Isaac bertanya sambil tersenyum. "Apa yang membuatmu gugup?" Orville menghela napas canggung. Tentu saja, ini latar belakang dan identitas lamaku. Riwayat masa laluku tak bisa menahan penggalian mendalam mereka. Lagi pula aku sendiri tidak peduli tentang itu. Inilah jalan yang saya pilih saat itu. Aku hanya takut menimbulkan masalah bagi Tuan Wade dan mengecewakan Tuan Wade." Isaac tersenyum dan berkata, Letakkan hatimu di perutmu. Ketika aku meninggalkan Bukit Auros, Tuan Muda memintamu untuk mengambil alih pekerjaanku di Bukit Auros. Aku sudah membantumu membersihkannya sepenuhnya. Asalkan kamu tidak kembali melakukan hal-hal itu, tidak seorang pun akan mengungkap masa lalumu. Bab 6665. Mendengar kata-kata Isaac, Orville terkejut. Secara tidak sadar ia bertanya, "Tuan Chen, maksud Anda, Tuan Wade sudah membantu saya menyelesaikan masalah-masalah ini?" Isaac tersenyum dan berkata, "Orville, kumohon gunakan akal sehatmu. Setelah saya meninggalkan Aurus Hill, Anda akan mengambil alih pekerjaan saya. Posisi saya adalah sebagai juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill dan seluruh provinsi, mewakili seluruh keluarga Wade. Tuan Muda benar-benar memberimu posisi sepenting ini, jadi dia harus membantumu membersihkan kekacauanmu. Jika tidak, jika suatu hari nanti terjadi sesuatu yang benar-benar salah, bukankah itu akan menjadi aib bagi keluarga Wade?" Orville langsung terkejut dan berseru, "Oh, ini benar-benar Tuan Chen? Kau tahu, aku khawatir sepanjang malam. Aku takut jika aku menjadi terkenal di Classic Mansion, banyak orang akan bergegas mempermalukan Tuan Wade tentang masa lalu saya." Mendengar Anda mengatakan itu, saya merasa lega. Pada saat itu, dia sangat terharu dan melanjutkan, "Aku tidak menyangka Tuan Wade akan begitu baik kepada pria kasar seperti Iku. Ini benar-benar membuatku mati tanpa ragu." Isaac tertawa dan berkata, "Jika kau ingin menyanjung, pergi dan beritahu Tuan Muda. Percuma saja kau memberitahuku." Orville langsung berkata dengan tegas, "Aku sama sekali tidak sedang menyanjung. Saya menyatakan kesetiaan dan kepercayaan saya." "Oke," Isaac bercanda. "Hal terpenting bagimu sekarang adalah jangan menunjukkan kesetiaanmu. Namun pikirkan dengan cepat bagaimana membuat rumah klasik Anda lebih besar dan lebih kuat. Gelombang lalu lintas ini benar-benar uang Tuhan untuk Anda." "Oh tidak, itu Tuan Muda yang memberimu uang. Anda manfaatkan kesempatan ini dan ciptakan perusahaan catering yang terdaftar di bursa saham. Anda tidak..." Kamu hanya akan mendapatkan manfaat tanpa batas. Tetapi keturunanmu juga akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas. Lalu Isaac berkata, "Orville,
Apakah kamu tahu mengapa orang-orang kaya raya ini bertahan selama bertahun-tahun sejak perang berakhir? Orvel berkata seolah-olah dia mengerti. Itu karena mereka punya uang. Ketika mereka punya cukup uang, mereka tidak takut pada apapun. Tidak, kata Ishak. Uang saja tidak cukup. Anda perlu memiliki cukup banyak industri, cukup Banyak pengalaman dan kemampuan untuk menghasilkan uang. Lihatlah para selebriti internet itu. Uang datang dan pergi dengan cepat, dan mereka tidak bisa membangun koneksi, latar belakang, dan dukungan yang nyata. Namun, seseorang yang mampu mempublikasikan ekonomi real pasti akan mengumpulkan cukup banyak pengalaman. Ditambah lagi, memiliki cukup uang untuk membuat berbagai rencana anti risiko. Hal ini dapat memastikan bahwa generasi mendatang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Apapun yang terjadi, sekaranglah kesempatan terbaikmu. Hati Orvel bergetar, dan dia segera berkata, "Saya mengerti, Pak Chen. Terima kasih atas saran Anda." Ishak berkata, "Ini bukan apa-apa. Tuan muda pasti sudah merencanakannya untukmu." Saat Charlie dan Claire hendak meninggalkan Classic Mansion dan pulang ke rumah, Charlie melihat Orvel dan merasa mata Orvel berwarna merah. Seolah-olah dia baru saja menangis. Dia sedikit bingung dan tak kuasa menahan diri untuk menggoda. Pak Hong, apakah Anda menangis karena terlalu gembira berada di daftar pencarian yang sedang tren? Orvel tahu bahwa Claire berada di depannya, dan dia tidak bisa mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada Charlie. Lalu dia menggosok matanya dan tersenyum canggung. "Tuan Wade, tolong jangan mempermalukan diri sendiri." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu bersemangat, manfaatkan saja kesempatan ini." Seperti yang dia katakan, dia melihat jam dan berkata kepada Orvel, Terima kasih atas keramahan Anda, Tuan Hong. Kami akan pulang dulu, tapi sepertinya ada sedikit masalah dengan Feng Shui Anda di sini. Aku akan datang besok pagi dan mengobrol sebentar denganmu. Orvel langsung mengangguk berulang kali dengan gembira dan berkata dengan antusias, Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Wade. Aku akan menunggumu di sini besok pagi.